warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu tetap memakai masker dan mencuci tangan. Baik anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dengan lisan dan tertulis. Supaya lebih jelasnya, perhatikan penjelasan ibu di depan ya. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau yang diobservasi. Di dalam teks hasil observasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya, sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bersifat informatif. Bersifat informatif maksudnya teks laporan hasil observasi isinya itu memberikan informasi atau pengetahuan tentang sesuatu. Yang kedua, bersifat komunikatif. Komunikatif maksudnya di sini bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, teks laporan observasi bersifat objektif. Objektif maksudnya adalah apa yang disampaikan dalam teks laporan hasil observasi apa adanya dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada tanpa adanya rekayasa. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai lampiran pertanggungjawaban. Yang ketiga, sebagai sarana dokumentasi. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan kebijakan. Di dalam teks laporan hasil observasi juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, bersifat objektif dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau yang dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang keenam, tidak mengandung prasangka yang menyimpang. Selanjutnya, kita masuk pada struktur pembagian teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum maksudnya di sini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan kita sampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar saja. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini bersifat uraian detail tentang apa yang ingin kita kaji atau yang ingin kita observasi. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat dan atau fungsi dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh teks laporan hasil observasi. Contoh bagian struktur pernyataan umum atau klasifikasi pada teks wayang. Wayang, coba perhatikan, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Definisi ini hanya menjelaskan tentang hal umum saja. Selanjutnya, struktur bagian. Struktur bagian menjelaskan lebih detail tentang objek yang ingin diamati.
Contohnya, purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Ini merupakan contoh atau deskripsi bagian. Selanjutnya, bagian manfaat. Bagian manfaat ini menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Perhatikan contoh ini, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi tentang pembahasan atau penjelasan sesuatu yang merupakan hasil dari pengamatan atau yang diobservasi. Jenis teks ini selalu berisi tentang deskripsi bentuk, ciri-ciri, dan sifat umum dari objek yang diamati, baik itu benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Nah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk LKPD terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk kalian kerjakan di rumah dan kita akan bahas sama-sama pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.